Oke, balik lagi ke video gua, dan video kali ini gua akan share tentang kenapa kalau mesin-mesin yang pakai turbo atau supercharger itu kenapa malah kompresinya jauh lebih rendah daripada mesin yang standar. Selamat datang di channel Vince and Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia otomotif, terutama roda 2. Jadi ini sorry banget, gue udah lama nggak upload tentang video ya, karena memang kebetulan hobi motor gue juga lagi berkurang, dan Yamaha WR gue juga lagi udah bingung sih mau dimodif jadi apa lagi. Nih hobi gue yang baru tuh, kelihatan kan ya? Nah cuman ini di sisa-sisa akhir video channel gue pengen share aja yang memang udah kepikiran di kepala gue. Udah lama banget, cuman gue gak bikin-bikin. Akhirnya nih gue coba bikin konten lagi, yang kemungkinan channel ini udah bakalan lama banget sih uploadnya lagi. Udah gitu gue pengen coba bahas dunia roda 4, cuman kayaknya algoritmanya YouTube bakalan keacak gitu. Jadi kalau gue ngebahas mobil, nanti malah penontonnya bingung gitu. Ini channel motor apa channel mobil? Akhirnya jadi terpaksa gue cuma bisa bahas motor di sini. Gue nggak bisa bahas mobil. Dan mobilnya pun juga gue lagi bingung mau bahas apa juga. Jadi stok video gue tentang mobil udah nggak ada update-nya lagi. Tapi kalau yang motor, ya mungkin ini gue ingat terakhir. Oke, jadi ini kelihatan indoor ya. Gue tidak di luar lagi. Biasanya gue selalu di luar karena memang gue nggak punya motor supercharger atau motor turbo. Tapi gue pengen kasih penjelasannya lewat komputer aja. Jadi nanti gue akan taruh di samping sini nih. Nanti gue akan nge-crop ada di samping. Oke, kita mulai ke pembahasannya. Jadi mungkin sepertinya di video YouTube udah banyak lah ya tentang kenapa turbo itu kompresinya harus rendah. Cuman ini gue ketemu dengan pola pikir gue sendiri, dengan cara penjelasan gue sendiri. Semoga ada yang pola pikirnya jadi nyambung dengan pola pikir yang gue share. Nah itu pertamanya memang dari ini nih, motor yang idola kita bersama lah ya nih. Ninja H2 dan H2R sebagai motor super kencang. Itu kenapa pas gue baca speknya, H2R yang katanya pakai supercharger malah kompresinya direndahin. Nih gue sempat searching nih. Ini kelihatan potongan sedikit ya. Ini agak ke crop. Cuman kalau lu lihat itu H2R kompresinya adalah 8,3 banding 1, tapi kalau H2 itu malah 8,5. Kompresinya kok malah jadi jauh lebih tinggi yang H2. Padahal yang supercharger kan yang H2R, malah kompresinya direndahin. Gue bingung kenapa udah pakai supercharger kok kompresinya malah direndahin. Kenapa nggak disamain aja biar jadi jauh lebih bertenaga lagi gitu kan. Padahal kan memang kita tahu kalau katanya kompresi semakin tinggi itu mesin katanya semakin bersih dan jauh lebih bertenaga, juga jadi jauh lebih irit. Nah karena itu mari coba gue bahas dari awal lah ya. Kebetulan untuk komparasi yang gue bisa lakukan hanya di kasus H2R ini. Karena kayaknya motor yang pakai turbo dan biasa, yang seingat gue turbo ataupun supercharger ya, itu baru H2R. Mobil tuh biasanya di jenis mobil yang sama mesinnya pasti ganti pas begitu pakai turbo. Jadi yang gue tahu baru ketemu ini doang. Pembahasannya kenapa turbocharger dan supercharger ini gue jadiin satu, karena memang konsepnya sama, memasukkan udara, membantu memasukkan udara. Cuman bedanya supercharger ngambil dari putaran mesin untuk muterin turbinnya, tapi kalau si turbocharger itu harus ngambil dari tiupan knalpot untuk memutar turbinnya. Jadi cuman masalah ngambil udaranya, tapi kalau mengambil putaran turbinnya, tapi kalau menekan udara masuknya itu konsepnya sama. Supercharger dan turbocharger itu mempadatkan udara ke dalam intake. Kita mulai bahas ke bagian awalnya, ke cara kerja mesin dulu. Ini bisa lihat di samping. Jadi awalnya itu piston harus narik dulu. Ketika pas pistonnya lagi turun narik, itu ada klep yang kebuka. Itu intake kan, campuran antara bensin dan udara. Ditarik, udah gitu ditekan ke atas, diledakin sama busi, udah gitu ke bawah kan pistonnya akan meledak ke atas lagi. Pas di atas itu ada intake outtake klep keluar buat buang ke knalpot. Selalu putarannya seperti itu. Itu kalau bensin ya. Kalau diesel kan sebenarnya nggak pakai busi gitu ya. Jadi itu selalu tarik, campuran bensin dan udara keaduk, udah gitu ditekan, diledakin dan dibuang. Nah ini kalau bedanya sama yang turbo ataupun supercharger. Ini gue dapetnya giftnya yang turbo sih. Jadi bedanya, kalau tadi itu pistonnya harus ngebuka sendiri, narik angin sendiri, udah gitu diledakin, meledak, diberi buang lagi. Nah kalau ini si turbo itu memanfaatkan udara knalpotnya ditiup ke turbin. Turbinnya itu membantu ngemuter kompresor biar kompresor bisa narik angin. Nah anginnya didinginin dan sejenisnya, ujungnya dia bisa mempadatkan udara buat intake masuk. Jadi bedanya tadi kalau tanpa turbo ataupun supercharger, piston harus ngisep udaranya sendiri. Tapi kalau pakai turbocharger ataupun supercharger, piston baru mau narik aja itu nggak usah dia nggak usah harus ngisep, dikasih udaranya kenceng banget sama si turbo ataupun supercharger. Jadi itu ya bedanya.
ini yang turbo ataupun supercharger. Jangan lihat konsep di bagian ini ya, intinya masuk anginnya lebih banyak. Ini turbo. Terus kalau yang natural, ini istilahnya adalah naturally aspirated ya, NA engine seperti ini. Lanjut, balik lagi, kita kan ke pertanyaannya kompresinya. Kok kompresinya malah diturunin? Jadi kita pelajarin dulu sebetulnya compression ratio itu dihitung dari mana. Nah, ini kita sekarang coba ngebahas compression rasionya ya. Ini nggak usah liatin rumus-rumusnya, silahkan kalau pengen belajar rumusnya. Ini gue dapat dari Adrian's Model aeroengines.com, nanti gue taruh source-nya di bawah ya. Intinya compression ratio adalah jumlah, ini kan tuh ada yang gambar itu di samping ada yang ungunya gede banget sama ungunya kecil banget. Nah, diasumsikan misalkan ungunya yang gede itu adalah jumlah bensin dan udara ketika pistonnya narik. Jadi waktu pistonnya lagi tadi narik tuh, lagi narik gini, mana nih? Lagi pistonnya lagi narik gini. Nah, itu misalnya ketariknya adalah 100 cc gitu ya. Campuran bensin dan udaranya tuh volumenya yang ketarik itu 100 cc. Terus pas ketika ditekan ke atas kan masih ada ruangan tuh, ruangan untuk si busi bisa ngeledakin ataupun ruangan ya klep dan itu nggak tabrakannya lah ya. Ada ruang kecilnya tuh, head di atas. Nah, ruangan kecilnya itu sisanya berapa cc? Misalkan tadi yang pas diisap itu ruangan volumenya adalah 100 cc, tapi pas di atas tuh tinggal 10 cc. Makanya itu bisa dibilang rumusnya adalah 1:10 atau penekanan atmosfernya nih dari 100 cc udara dan bensin campuran gas ya, ditekan sampai tinggal 10 cc, kompresinya ditekan 10 kali lipat lebih padat. Jadi dapat kompresinya dikompres sampai 10 kali lipat, 1:10. Tinggal 10 cc ledakinnya semakin kenceng. Jadi itu ya, compression rasionya dihitung dari situ. Tarik, padetin, ledakin. Ini kita balik base-nya, coba mesin 100 cc gitu ya, 100 cc udara dan bensin yang diaduk. Nah, terus pertanyaannya kenapa compression ratio itu di motor-motor ataupun mobil-mobil itu cuma sampai belasan? Ya paling tergila-gilanya 1:15 sih, 1:15 kali ya. Padahal katanya compression semakin tinggi, mesin semakin bertenaga, pembakaran semakin bersih, semakin irit juga. Konsepnya seperti itu. Kenapa nggak dilangsungin aja kompresinya 1:50, 1:100? Jadi bener-bener tuh 100 cc udara ditekan sampai tinggal ada ruang 1 cc, ledakin bener-bener super bertenaga, super irit, super bersih gitu kan. Nah, tapi dari kompresi yang semakin tinggi itu ada bahayanya. Sisi lainnya nih adalah keawetan mesin. Ledakannya semakin tinggi di dalam ruang bakarnya itu, mesinnya getarannya biasa akan semakin tinggi. Begitu juga akan cepet banget panas, sama keawetan mesin akan cepat rusak karena terlalu tinggi itu kompresinya, kerjanya terlalu keras. Makanya dicarilah titik tertentu kompresinya yang sangat ideal biar awet dan tetap bertenaga. Nah, balik lagi kasusnya, kok tadi ke H2 dan H2R, kompresi si H2R yang punya supercharger harus diturunin kompresinya jadi 0,2 lebih kecil ya, jadi 8,5 jadi 8,3. Kenapa nggak disamain aja? Karena kan ya udah mesin udah sama, dengan kasih turbo toh juga jadi akan lebih bersih dan lebih bertenaga gitu. Tanggung diturunin kompresinya. Nah, tadi kan kalau kompresi terlalu gede itu keawetan mesin kan. Nah, balik lagi kalau dari cara kerjanya ini kita coba ngeliatnya di turbo ya. Gua yang supercharger kayaknya belum ada ilustrasinya deh. Bentar. Nah, kebetulan gue belum dapat ilustrasi supercharger yang bagus. Gue taruh ilustrasinya turbocharger aja ya. Nah, balik lagi, nih cara kerjanya si turbocharger, kan udaranya itu dipadatkan dan dimasukkan ke dalam intake. Jadi bedanya tadi, si yang turbo atau supercharger sama yang naturally aspirated harus menghisap. Itu bedanya di mana? Kalau tadi kan yang misalnya 100 cc ditarik 100 cc, udah gitu dipadetin sampai 10, 1:10. Nah, karena dia harus menghisap 100 cc gas antara campuran bensin dan udara. Tapi kalau turbo, pistonnya itu tidak harus menghisap. Piston itu baru ngebuka aja udah dikasih udara, ditekan sepadat-padatnya sama si turbo. Jadi bedanya kalau tadi harus dihisap, ini udaranya udah dipadetin. Jadi kalau tiba-tiba diledakin, itu mungkin bukan 100 cc yang dihisap, tapi mungkin bisa jadi 110, 120 cc gas yang dipadatkan ke dalam ruang bakar. Walaupun ruang bakarnya itu cuman secara volume 100, tapi karena dipadetin, jadi ya udaranya lebih banyak yang masuk.
Nah itu ada hitungan barnya lah, 1 bar, 1,5 bar, 2 bar. Semakin bar semakin tinggi, udara yang dipaksa masuk ke dalam ruang bakar itu semakin besar. Jadi kalau tadi ya kan sama-sama 100 cc ditekan 1:10, tapi kalau misalnya ternyata udara yang masuk itu adalah 130 cc, dipadatkan kan 130 cc dan ditekan dijadiin 10 cc, berarti kompresinya nih aslinya yang terjadi adalah 1:13. Jauh lebih gede daripada yang tadi natural aspirated. Tapi karena kompresi 1:13 mungkin terlalu gede, terpaksa harus diturunin kompresinya untuk si turbocharger ataupun supercharger ini ya. Kompresi diturunin biar tadi rumusnya biar jangan sampai terlalu gede. Mungkin secara secara realistisnya di yang natural aspirated misalkan 1:10, ini di setting sebagaimana mungkin biar jadi kompresinya cuman 1:11, 1:12, jangan sampai terlalu gede 1:13, 1:14 yang mungkin kalau secara hitungan itu justru malah bikin mesin gak awet, cepat panas dan bisa jebol. Itulah kenapa kompresinya harus diturunin. Jadi apakah kompresi turun artinya pembakarannya tidak bersih? Pembakarannya tetap lebih bersih, bahkan mungkin secara kenyataannya bisa jadi itu lebih padat daripada natural aspirated. Tapi karena memang rumus kompresi rasio dari dunia otomotif ini adalah rumus ruang bakar sama ruang bakar tersisa, jadi ya mesin turbo tidak akan bisa kita lihat kompresi yang terjadi di dunia nyatanya itu seperti apa. Kenapa kan dibikin hitungan asumsi aja nih, udara yang karena turbo masuknya jadi berapa, diledakinnya berapa, jadi keluar rumus kompresi rasionya. Nah itu kan buat jadi standar kan agak susah ya. Dan juga turbo itu bisa banget di setting-setting, tinggal berapa bar yang masuk. Mau dipaksa jadi 1 bar, 2 bar, 5 bar itu bisa. Jadi yang tadinya masuknya 100 ruang bakar 100 cc, dinaikin barnya jadi 130 cc yang masuk, naikin lagi barnya bisa jadi sampai 200 cc yang masuk dipaksa tekan sama si turbo. Itu tinggal atur barnya. Itu hitungan gampangnya ya, tapi hitungan matematikanya tuh jauh lebih susah. Ini ilustrasi dasarnya lah. Nah itu yang bikin kita nggak bisa ngitung compression rasionya, karena memang udah hitungan internasional compression ratio adalah ruang bakar tersisa full sama ruang bakar yang tersisa. Kayak gitu guys. Jadi semoga menjelaskan ya kenapa kalau mesin turbocharger ataupun supercharger kita harus banget pakai kompresinya diturunin. Jadi secara kenyataan di ruang bakarnya tuh harus disetting ada gap sedikit lebih luas daripada yang non turbocharger, karena secara kenyataannya bisa jadi tekanannya jauh lebih padat. Karena udaranya bukan dihisap lagi sama si piston, tapi dijujulin abis sama si angin dari turbocharger ataupun supercharger. Gitu. Jadi gitu guys, gue nggak tahu apakah gue menjelaskan cukup jelas atau enggak. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung ataupun salah secara ini anak-anak mekanik beneran, boleh komen di bawah. Kasih tahu komentarnya ada kesalahan di mana. Dan kalau misalnya ada yang bingung, gue akan coba bantu jawab juga. Boleh banget komen, like, ataupun subscribe. Gue Vincent, host dari channel Vincent Garage. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.